Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Sekarang kalian akan mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 pelajaran kedua. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kalian akan belajar dalam pelajaran kedua, senangnya belajar surat An-Nasr. Anak-anak, tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari pelajaran ini, siswa dapat: 1. Membaca Al-Quran surat An-Nasr sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. 2. Menunjukkan hafalan Al-Quran surat An-Nasr sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. 3. Menulis Al-Quran surat An-Nasr dengan benar. 4. Menyebutkan arti dari surat An-Nasr dengan benar. Yang kelima, menunjukkan pokok-pokok isi surat An-Nasr dengan benar. Surat An-Nasr termasuk surat dalam Al-Quran. Ya, jadi surat An-Nasr termasuk dalam surat Al-Quran. Aku suka membacanya. Aku bangga bisa membaca surat An-Nasr dengan benar. Lah, itu tujuan nanti kalian belajar surat An-Nasr, ya. Coba anak-anak perhatikan, sebelum membaca surat An-Nasr, amati gambar berikut. Ya, ini di dalam kelas, Pak Guru sedang mengajarkan, memberikan pelajaran, membaca surat An-Nasr. Anak-anak sangat antusias. Bagaimana dengan kamu? Mudah-mudahan juga demikian. Baiklah anak-anak, yang A, membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Ayo baca surat An-Nasr berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba diperhatikan, Pak Guru akan memberikan contoh, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, anak-anak, pada kata yang pertama ini di sini ada idza, dibaca panjang 2 harokat, 2 ketukan. Sedangkan yang ja ini panjang juga, di atas ada tanda ini, ya, tanda panjang, dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Kita ulangi sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, silakan nanti diulangi. Lalu ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Pada kata wa ra'aita, nah, jadi jelas ya, wa ra'ai, bukan ai ya, baca ai bukan ai, wa ra'aita, ya, jadi bacanya dengan jelas. Kemudian pada kata khuluna, huruf kha pangkal tenggorokan, ya, khuluna. Ulangi sekali lagi.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Pada huruf H sukun dan huruf kaf ya, di ini huruf sebelum huruf kaf ya, huruf ba ya, huruf ba ini ada tasdid ya, bertasdid, maka dibaca lengkap, ditekan, tidak ditahan. Fasabbih, fasabbih, fasabbih. Nah, kemudian ini rabbika, rabbika. Nah, kita ulang lagi. Fasabbih bihamdi rabb, fasabbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, demikian untuk cara membaca surat An-Nasr. Bagaimana sikap kalian? Ya, sikapku setelah membaca ayat tersebut, kamu ya mempunyai sikap. Bagaimana seharusnya sikapmu? Aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Jadi nanti kalian bisa membaca surat An-Nasr ayat per ayat ya. Bagaimana kamu supaya bisa? Ya tentunya kalian mengulang-ulang lagi membaca surat An-Nasr ya, ayat per ayat. Anak-anak, ya sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Silakan ditirukan lagu berikut. Ayo bernyanyi. Judul lagu Sebelum Baca Al-Quran. Nada lagu Sebelum Kita Makan. Sebelum baca Al-Quran dik, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dik, mengingat pada Tuhanmu. Sebelum baca Al-Quran dik, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dik, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Sebelum baca Al-Quran dik, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dik, mengingat pada Tuhanmu. Sebelum baca Al-Quran dik, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dik, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Silahkan mengikuti suara berikut.
Kita ulangi sekali lagi ya. Ya, baiklah anak-anak. Nanti silahkan kalian di rumah mengulang-ulang bacaan surat An-Nasr. Semoga kalian cepat bisa lancar dan benar di dalam membaca surat An-Nasr. Anak-anak, untuk yang B, menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan surat Al-Fatihah. Bagaimanakah cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang, ya, atau mengucapkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan dari temanmu. Jadi nanti kamu bisa bersama temanmu, mengajak temanmu saling membaca secara bergantian, sehingga kamu dapat mendengarkan pelafalan dari temanmu, sehingga nanti akan mudah di dalam menghafal surat An-Nasr. Setelah bisa menghafal, bagaimana sikapmu? Sikapku, aku hafal surat An-Nasr. Nah, sehingga nanti kalian setelah bisa membaca, menghafal, diharapkan kalian hafal surat An-Nasr. Anak-anak, untuk yang C, menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Jadi nanti kalian silahkan ditulis di dalam buku tulismu surat An-Nasr, ayat beserta artinya, ya, ayat beserta artinya dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk yang di pesan surat An-Nasr, Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya, terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Ya, An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah yang nomor 1, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Ya, jadi peristiwa yang menggembirakan. Coba kita ulangi arti surat An-Nasr biar lebih jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath.
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Ya, inilah arti dari surat An-Nasr. Mudah-mudahan dari kalian sudah mengetahui artinya, kalian bisa memahami makna dari surat An-Nasr. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui dari pesan surat An-Nasr, maka sikap kalian bagaimana? Ya, sikapku, aku selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan. Jadi kalian apabila mendapat kegembiraan, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah selalu bersyukur kepada Allah taala. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Guru bertugas kepada kalian, ya. Yang pertama, bacalah ayat-ayat dalam surat An-Nasr dengan benar. Ya. Nomor 2, tulislah ayat-ayat dalam surat An-Nasr dengan benar beserta artinya. Yang ketiga, hafalkan ayat-ayat dalam surah An-Nasr dengan benar beserta artinya. Nanti yang ini membaca, silahkan nanti dibuat dalam bentuk video. Sedangkan yang tulisan ditulis di buku tulis, kemudian difoto. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kefahaman setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Marilah kita akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.